Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melafalkan, hafal, dan mengartikan surat Al-Baqarah ayat 31 dan Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin, yang artinya, dan dia diajarkan Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia peliharakan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian itu surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian surat Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta birisalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian menghafalkan dan mampu mengartikan hadis tentang metode dan media. Bismillahirrahmanirrahim. Khotan Nabi sallallahu alaihi wasallam khotamu rabbi wa khotofihin wa asiyatoha irija iman wa khoto bigoro lail hadal ladina bifil wasi min janisi ala jadibi wa sayyid faqola hadal insanu wa hadal ajaluhu yumuni tobihi awqad wa ahata bihi wa hadal layadi wa khorijal amalhu wa dinahu, yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat gambar persegi panjang. Di tengah-tengah ditarik suatu garis sampai keluar. Kemudian beliau membuat garis pendek-pendek di sebelah garis yang di tengah-tengahnya seraya bersabda, ini adalah manusia, dan persegi panjang mengelilingnya adalah ajal. Garis yang di luar ini adalah cita-citanya, serta garis yang pendek-pendek adalah hambatan-hambatannya. Apabila ia dapat menghadapi hambatan-hambatan yang satu, maka ia akan menghadapi hambatan-hambatan yang lain, dan apabila ia dapat mengatasi hambatan yang lain, maka ia akan menghadapi hambatan yang lain lagi. Hadis Sahih Al-Bukhari. Kemudian menjelaskan 10 istilah dalam suci Al-Quran, seperti asbabul nuzul, nasih al-masu, dan tafsir maudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul nuzul. Pengertian asbabul nuzul adalah, dengan demikian, asbab al-nuzul adalah suatu konsep atau teori atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Kemudian nasih dan mansuh. Di dalam Al-Quran, kata nasih dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 4 kali, yaitu dalam Quran surat 2 ayat 2, surat 106, 7, 154, 22, 52, dan 45, 29. Berarti idam
penghapus atau intikal, pemindah atau menyalinkan. Kemudian bermakna pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, pengubahan dan sebagaimananya. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahi dan sebagaimananya itu dinamakan nasih. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan sebagainya itu dinamakan masuh. Kemudian tafsir maudhu. Tafsir maudhu ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungan dengan ayat yang lain. Kemudian mengistinbakkan hukum-hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.